Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau mengingatkan jangan lupa isi absen di e-learning dan silahkan komen di kolom komentar nama kalian ya. Oke? Sip. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita ngaji terlebih dahulu. Seperti biasa, kita mengaji surat Ad-Duha. Oke, bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wawajadaka dhalan fahada. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul Azim. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca ini, surat Ad-Duha ini bisa menjadi eh, pahala untuk kita dan mudah-mudahan kita menjadi lebih dipermudah dalam belajar kimia pada kesempatan kali ini. Oke. Seperti biasa, belajar kimia online, aku siap, harus siap ya. Oke. Nah, ayo kita ingat kembali minggu kemarin, berarti 2 minggu kemarin kita mempelajari apa saja? Ya, siapa yang ingat? Nah, minggu kemarin kita telah belajar yang pertama ikatan ionik, kemudian yang kedua ada suatu kecepatan, yang kedua ada jenis-jenis ikatan kovalen, dan yang terakhir adalah ikatan logam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masih mempelajari mengenai bab sama ikatan kimia, akan tetapi dengan uh, kompetensi dasar yang berbeda pada kali ini yaitu KD 3.6, yaitu menganalisis kepolaran senyawa. Ya, ini menganalisis sebentar. Oke, menganalisis kepolaran senyawa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini ada dua. Yang pertama, membedakan senyawa kovalen polar dan nonpolar. Kemudian tujuan yang kedua, menyelidiki kepolaran beberapa senyawa. Oke, jadi pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran kita ada dua ya. Selanjutnya, nah, coba kalian perhatikan di sini ada senyawa apa saja atau ada zat apa saja. Coba. Nah, ada zat pertama ada minyak ya, di sini ada minyak, kemudian juga ada air. Nah, lalu apa yang bisa kalian amati dari gambar ini? Ada yang tahu? Nah, ya, air dan minyak ini tidak menyatu. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Air dan minyak ini merupakan senyawa yang memiliki ikatan kovalen. Sorry, air ini memiliki ikatan kovalen polar dan minyak itu memiliki ikatan kovalen nonpolar, sehingga mereka itu tidak bisa bersatu karena dalam prinsip kelarutan itu like dissolve like. Uh, Polar menyukai polar, nonpolar menyukai nonpolar. Jadi, mengapa mereka tidak bisa bersatu? Karena mereka beda kepolarannya. Air itu polar, sedangkan minyak adalah non-polar. Seperti itu. Nah, kemudian ikatan kovalen polar. Apa itu ikatan kovalen polar dan non-polar? Nah, di sini ada ikatan kovalen polar terlebih dahulu kita jelaskan ya. Nah, ikatan kovalen polar yaitu ikatan yang terjadi antara atom-atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan. Nah, ingat lagi ya, ikatan kovalen itu ikatan koordinasi atau ikatan yang kita agar mudah menghafalnya itu ikatan antara si miskin dengan si miskin yang bekerja sama ya, saling berbagi elektron sehingga mereka menjadi stabil atau seimbang gitu ya, setimbang. Nah, di sini tetapi
mereka itu memiliki keelektronegatifan yang berbeda antara unsur unsur satu dengan unsur yang dua, seperti itu ya. Nah, di sini ada lambang elektronegatifan. Nah, ini lambang elektronegatif. Nah, kemudian kalau ada elektronegatif, otomatis ada elektropositif. Nah, ini dia lambang elektropositif. Oke, dari mana kita tahu keelektronegatifan suatu atom atau suatu unsur? Kita ingat kembali pada pembelajaran sebelum-sebelumnya mengenai keperiodikan suatu unsur ya. Nah, di mana keperiodikan suatu unsur ini dipengaruhi oleh tren gitu ya, kebiasaannya. Kebiasaannya itu unsur dalam tabel periodik itu di sebelah kanan atas itu dia adalah keelektronegatifannya yang paling tinggi. Nanti kalian lihat di slide selanjutnya ya, kita jelaskan. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, semakin besar katanya ya, keelektronegatifan itu semakin besar pada ujung sini. Tuh. Nah, nanti ya, pada ujung sini keelektronegatifan paling besar. Nah, di sini ya. Itu paling besar elektronegatifnya seperti itu. Nanti kalian bisa lihat atau searching sendiri di internet berapa keelektronegatifan unsur C, berapa keelektronegatifan unsur O dan lain sebagainya. Atau kalian bisa buka buku paket kalian nanti dicari di bab 2 kalau tidak salah ya, keperiodikan. Oke. Selanjutnya, nah ini contohnya. Lihat di sini ada H2O. H2O ini ada unsur apa saja? Yang pertama ada unsur O dan juga unsur H. Diketahui bahwa unsur O ini memiliki elektronegatifnya adalah 3,5 gitu ya. Kemudian unsur H ini keelektronegatifannya 2,1. Karena O lebih besar keelektronegatifannya, maka O ditetapkan sebagai elektronegatif. Sedangkan H memiliki dia berarti elektropositif. Mengapa demikian? Karena ada perbandingan ketika O lebih besar elektronegatifnya, maka O yang dikatakan elektronegatif. Sedangkan H dikatakan sebagai elektropositif. Seperti itu. Maka arah gerahnya kemana? Nah, lihat. Karena dia O ini lebih negatif, maka si H ini akan mengarah ke O. Ketarik oleh O gitu ya. Dan begitupun dengan H yang ini. Dia pun akan ketarik ke arah O. Sehingga arah momen dipol itu yaitu arah gerak suatu senyawa ya. Nanti dia itu akan ke sini. Nah, kenapa demikian? Karena didorong oleh H dari sini, jadi dia arahnya ke sini. Gitu. Saya coba gambarkan. Oke, nah di sini kan arahnya ke sini, gitu ya, didorong O itu, ini didorong sehingga dia akan berarah ke sini. Nah, berarti momen dipolnya berarah ke O gitu ya, arah ke sini. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Lalu, apa sih ikatan kovalen nonpolar ini? Ya, apa sih ikatan kovalen nonpolar itu? Nah, ikatan kovalen nonpolar berarti kebalikan dari ikatan kovalen polar, yaitu ikatan yang terjadi antara atom-atom yang tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Misalkan nih, Bapak nggak lihat di sini dulu ya, nggak Bapak kasih contoh di sini. Misalnya Cl2, misalkan O2. Tadi O memiliki keelektronegatifan berapa? 3,5. Nah, O memiliki O2 O memiliki keelektronegatifan gitu ya. Di sini kita tuliskan saja ya di sini. Oke. O2 berarti O dengan O ya. Oke, O dia ada berapa? Level 6 ya. Dari 2, 3. Berarti dia rangkap 2 agar stabil. Oke, benar. Ini harusnya titik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Oke, ini stabil O2.
kita lihat di sini, O memiliki elektronegatifnya 3,5 di 3,5, dia 3,5 gitu ya. Ini 3,5. Ini pun sama 3,5. Karena tidak ada yang saling menarik gitu ya, tidak ada yang sama elektronegatifnya. Bukan tidak ada yang sama, tapi tidak ada yang berbeda. Jadi dia tidak akan saling tarik menarik ke arah yang mana. Tapi ini mengarah ke sini gitu ya. Gitu. Dan ini mengarah ke sini. Gitu. Jadi tidak ada pergerakan, dia akan diam di tempat seperti itu. Dia stabil. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kita hapus. Oke, lanjut. Kita lanjutkan ke pembahasan. Nah, kita ke poin non polar itu tadi udah ya contohnya L2. Nah, sini ada tadi minyak. Minyak salah satunya adalah C16H32O2. Nah, ini salah satu uh, senyawa yang ada dalam minyak. Nah, lihat di sini. Ini senyawa minyak, minyak itu ya, minyak goreng. Nah, kita lihat O memiliki keelektronegatifan 3,5. Sedangkan C keelektronegatifan-nya adalah 2,5. Kita ambil nih segini. Oke, maka lihat di sini. O keelektronegatifnya 3,5 dan O 3,5 ya ini. C itu 2,5. Nah, otomatis C ini ditarik oleh O ke sini, C yang satu lagi ditarik ke sini. Otomatis dia tidak akan bergerak kan karena kekuatan O ini dengan kekuatan O ini sama. Dia 3,5, dia 3,5. Misalkan nih, saya ditarik dengan kekuatan 5 kilo ke arah kanan dan 5 kilo ke arah kiri. Otomatis karena saling kuat, maka dia tidak akan berpindah ya. Begitupun dengan momen dipol, begitulah prinsipnya. Seperti itu. Jadi ketika ada salah satunya yang lebih berat, maka pasti akan bergeser momen dipolnya. Misalkan ada ayam satu gitu ya, di sini ayam, kemudian ditarik oleh satu orang yang berat badannya atau energinya dengan kekuatan 5 kilo dan satu lagi 10 kilo, otomatis dia akan bergerak kemana? Ke 10 kilo atau ke 5 kilo? Pasti ke 10 kilo kan? Nah, itu begitupun dengan momen dipol. Ketika elektronegatifnya lebih tinggi, maka dia akan mengarah ke elektronegatif yang lebih tinggi gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya apa faktor? Nah, dari contoh-contoh yang telah dipaparkan tadi, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kepolaran itu? Bapak kasih tahu ya biar cepat. Faktor yang mempengaruhi kepolaran molekul, yang pertama ada selisih keelektronegatifan. Jadi harus ada selisih keelektronegatifan. Kalau tidak ada selisih keelektronegatifan, maka dia dikatakan non polar karena dia itu tidak ada selisihnya seperti itu. Tadi kalau misalkan 5 kilo dengan 5 kilo mereka saling tarik gitu, saling tarik menarik. Apakah dia akan bergerak ke kiri atau ke kanan? Otomatis tidak kan karena sama-sama kuat gitu ya, sama-sama 5 kilo begitu. Begitu juga dengan elektronegatifan. Ketika O bertemu dengan O gitu ya, dia punya elektronegatifnya 3,5 dan O satu lagi 3,5. Mereka saling tarik menarik seperti itu, maka mereka tidak akan bergerak ke kiri ke kiri ataupun ke kanan karena mereka sama-sama kuat seperti itu. Selanjutnya, momen dipol dan bentuk molekul. Nah, tadi ya, momen dipol nyambung juga dengan keelektronegatifan. Arah geraknya dia arahnya kemana. Gitu. Kalau misalkan dia tidak bergerak, momen dipolnya 0 gitu ya. 3,5 kurangi 3,5 sama dengan 0. Ya berarti tidak bergerak. Nah, dipengaruhi juga oleh bentuk molekul. Misalkan tadi H2O. Nah, H2O kan dia itu bentuk molekulnya begini ya. Ini H, kemudian di tengah O, ini O di tengahnya di sini. Nah, karena sama-sama mengarah ke O, otomatis O didorong ke atas. Seperti itu. Nah, ini bentuk molekul seperti ini adalah bentuk molekul polar. Beda bentuk molekul non polar itu biasanya dia lurus, jajar gini. Misalkan adalah CO2. Mengapa CO2 seperti itu? Nah, tadi karena C di tengah, O di sebelah kiri dan kanan gitu ya, maka dia ditarik. Si C ini ditarik oleh
CO1 dan CO2 gitu ya. Maka dia tidak akan berpindah. Itu menandakan bahwa dia bentuk molekulnya yang sejajar ini merupakan bentuk molekul yang non polar gitu ya. Selanjutnya dengan percobaan tadi diberikan contoh bahwa ada minyak dan juga air. Minyak ketika disatukan dengan air dia tidak akan menyatu. Itu tandanya bahwa mereka beda kepolaran gitu ya. Non polar dengan polar, mereka itu tidak pernah bisa bersatu seperti itu. Nah, lalu di sini apa perbedaan antara ikatan kovalen tunggal yang telah kita pelajari ya minggu lalu, ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap dan ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 dengan ikatan kovalen polar dan non polar, ada yang tahu? Nah, yang kita pelajari kemarin itu ikatan kovalen, jenis-jenis ikatan kovalen berdasarkan ikatannya. Ada ikatan tunggal, satu, ada ikatan rangkap dua, dan ikatan rangkap tiga. Sedangkan yang sekarang kita pelajari itu adalah yang telah kita pelajari gitu, ikatan kovalen, polar dan non polar yang dibagi berdasarkan keelektronegatifan dari suatu unsur. Jadi bedanya itu ya, kalau ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3 itu dia digolongkan sebagai ikatan kovalen berdasarkan eh, ikatannya, ikatan rangkap 1, rangkap 2, ikatan tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3. Sedangkan yang sekarang kita punya polar dan non polar ini berdasarkan keelektronegatifannya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ternyata telah selesai nih materinya, udah habis ya. Jadi sedikit aja nih untuk minggu ini materinya tidak banyak. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita telah belajar apa saja? Silahkan kalian komentar di kolom komentar, oke? Biar Bapak tahu siapa saja yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jadi silahkan isi kesimpulan pada pembelajaran kali ini di kolom komentar YouTube ya. Bapak tunggu. Mungkin dari Bapak dicukupkan sekian. Nah, sebelumnya ada tugas terlebih dahulu. Nah, sini. Analisis senyawa di bawah ini. Apakah senyawa tersebut polar atau non polar ya? Buktikan dengan faktor yang mempengaruhi kepolaran molekul. Nah, CO2 ini polar atau non polar? Kalau polar, kenapa? Kalau tidak kalau polar mengapa? Kalau non polar mengapa? Harus pakai penjelasan. Penjelasannya seperti tadi ya. Ada faktor-faktornya. Tadi berdasarkan faktor-faktor yang mana? Nah, berdasarkan faktor yang mana CO2 ini eh, dikatakan polar atau non polar? Apakah karena ada keelektronegatifannya, ataukah karena momen dipolnya, ataukah karena bentuk molekulnya, atau karena ketiganya? Gitu. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kalian kumpulkan seperti biasa lewat link Google Form yang nanti akan Bapak kirim di grup WhatsApp. Ada 5 soal ya. Ini CO2, HCl, Cl2, CCl4, CHCl3. Oke, ini tentukan kepolarannya apakah dia molekul atau senyawa polar atau non polar dan alasannya mengapa seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti, boleh chat pribadi ke Bapak atau lewat grup WhatsApp. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.